Apakah mereka berhasil bangkit? Ataukah Singapore Region berhasil memulangkan Indonesia sebagai tim tuan rumah? Let's go to the land of dawn. Gandaria minta tepuk tangannya. Wow, ini dia. Untuk game yang kedua match point ya pastinya. EVOS Singapura tinggal satu langkah lagi untuk menuju ke babak selanjutnya. Dan untuk EVOS Opor Ayam mereka harus jauh lebih tryhard di dalam game ini. Dan ngelihat perkembangan dari sosok junglernya Caramel dengan Hayabusa. Ini dia harus punya targeting yang on point ya. Ditambah sebenarnya lumayan banyak nih yang bisa dimakan. Ada Veil, langsung ngincar bagian belakang, ada Moskov juga. Jadi selama targetingnya oke, harusnya masih dalam kondisi yang cukup aman. Tapi Odin Bambi udah terpantau juga di sekitar bagian bottom lane. Ingin memberikan gangguan karena tadi sempat ada Under Retribution ya. Ya, nah ini kalau dari emblemnya tuh. Lihat, Valley-nya dia memilih Kara Wildener saja. Karena dia butuh Rapture-nya. Ya. Mungkin dia mau damage dari Rapture ya. Kalau aku full agility. Dan juga lihat di sana Super Tato mencoba untuk menyelamatkan sosok dari seorang Ion. Damage-nya terlalu sakit di depan sana. One menjadi target utama mereka. Tapi nampaknya ada perbedaan kali ini. Pergantian pemain di mana One menjadi mid laner. Dan satu buah poin kill akan coba didapatkan oleh para pasukan dari tim EVOS SG. First Blood di tangan Rexy. Akankah looking for double kill. Satu hit terakhir. Dan satu poin kill Caramel save the day for this time. Itu dia pertukaran satu untuk satu pemain. Odin Babi yang harus tumbang dan eliminasi yang jatuh ke tangan Caramel. Hanya Rexy saja yang tumbang. Keuntungan bisa dibilang udah mulai kerasa harusnya buat EVOS Opor Ayam. Tapi yang jadi masalah adalah EVOS SG secara drafting mereka akan lebih solid ketika masuk ke arah objektif turtle. Mereka bisa punya Suyo dengan Retribution yang dikombinasikan dengan Source Skills-nya juga. Tapi Luminar akan menjadi satu mata. Recall berhasil lakukan juga Pokemon mengusir siapapun yang mendekat. Karena nggak bisa juga Nevin sekarang, pertanyaan aku. Sekalipun dia masuk, mau Avatar of Guardian, mau main apapun, itu nggak bakal mampu. Kenapa? Di sini kondisinya pasukan dari EVOS Opor Ayam, jungle-nya aja jungle late game. Itu late game, kalau dipaksa, itu nggak bakal baik untuk mereka. Benar sih, terlalu berat ya. Dan kita ngeliat sedikit nih dari segi replaynya, bagaimana dari Ohdir Bambi. Dia sedikit terjebak. Memang sempat dapetin satu makanan ya, tapi Caramelnya juga udah nunggu sebenarnya dari beberapa saat sebelumnya. Makanya aku bilang tadi, kalau dia soul servernya ada available, wah itu dijepret yang mati si Luminaire duluan. Kebalik ya. Tapi itu membuat Luminaire ini mendapatkan keuntungan loh, dengan menumbangkan sosok dari seorang Ohdir Bambi. Kalau nggak ditutup itu bahaya dan Ion di depan sana. Sebab Force menunjukkan seorang Caramel, fokus ke arah belakang, belum ada Shadow Kill, Quad Shadow telah dikeluarkan. Membuat para pasukan dari tim EVOS Opor Ayam mereka harus resetisasi. Masih aman, Quad Shadow masih tersedia juga. Hunter Strike dari Ohdir Bambi juga udah mulai diamankan. Jadi secara output damage lebih mengerikan lagi tapi di atas Rexy. Sedikit tertahan pergerakannya masih ada Revitalize dan juga Caramel. Oh my god, mereka bakal coba untuk menahan seorang Pokemon. Masih bertahankan tapi tidak bisa terlalu lama. Following up sedikit terlambat untuk para pasukan dari tim EVOS SG dan bahkan Caramel. Pertukaran yang sangat mahal. Dengan adanya Purple Buff di depan sana membuat para pasukan dari tim EVOS Opor Ayam kehilangan Caramel plus Purple Buff Nevin. Semua berbanding terbalik langsung. Ini responsif banget sih dari EVOS Singapura ya. Ketika mereka kehilangan seorang Pokemon dengan waktu buying time yang memang cukup lama. Itu semua dimaksimalkan dan sekarang pengejaran ejector bisa dihindarkan. Bukan masalah bisa dihindarkan. Flicker. Bukan masalah itu. Yes, flicker yang mahal itu udah bisa didapatkan. Dan di saat tim fight menuju ke arah objektif netral, entah Turtle, entah Lord nanti. Kalau sesi lain nggak ada sosok dari Flicker. Wah itu enak banget dan lihat. Bakal coba dipasang Avatar of Guardian for defensive. Berhasil selamat menuju ke arah belakang tapi tidak bisa memaksa tim fight untuk bisa mendapatkan momentum. Mereka nggak punya Avatar of Guardian. Itu ya yang menjadi satu buah kesulitan. Gak ada inisiator juga yang nanti bisa masuk ke bagian belakang. Tapi Pokemon akan coba untuk mengusir Rexy terlebih dahulu. Siapa nih yang akan menjadi target utama dari seorang Rexy? Karena susah banget buat bisa menembus. Dan di area yang lain Pika. Oke tapi nampaknya bakal coba disoling. Pika berhasil dimakan oleh para pasukan dari tim EVOS SG. Dan bakal di belakang sana. One kali ini mencoba untuk bertahan. Tapi tidak ada lagi Flicker dan satu hit terakhir Caramel. Instant pick off terjadi One. Itu dia Nevin yang sempat kita bilang. Tidak ada jalan keluar kalau tidak ada Flicker. Betul bukan? Tapi lihat kali ini, Ohdir Bambi mencoba untuk menyelamatkan dirinya. Ada Rexy di depan sana, fokus ke menuju seorang Super Tato. Masih terlalu jauh. Tidak ada yang bisa didapatkan dari Rexy. Memang Rexy tidak mendapatkan poin kill. Tapi untuk bisa dibilang ini adalah salah satu buying time yang mahal.
ya ada direksi. Tapi ini mahal banget sih, triple kill ya. Yang juga diambil sama Odir Bumpy tadi ngebuat dia akan lebih mature dari arah levelingnya. Satu level lebih unggul. Dan melihat karya turtle yang terbuka dengan lebar seperti ini, apakah EVOS Samurai udah ready? Luminaire masuk ke arah belakang, tertancap begitu saja, berhasil mendapatkan Pika. Malah Pika yang dimakan oleh para pasukan dari tim EVOS SG, my god. Pika malah satu marksman mereka yang paling penting yang terlempar, Nevin. Bukan hal yang bagus pastinya Luminaire mencoba untuk menunggu begitu pula untuk seorang Rexy di sekitar area turtle. Tapi pada akhirnya Retribution yang on point tetap dibukakan oleh Odir Bumpy. 4-7 dari poin eliminasi. Yang biasa kita ngeliat EVOS Samurai mainnya agresif, ternyata ketika ketemu sama EVOS SG, mereka ke bawah temponya. Iya, mereka langsung gak bisa berbuat banyak kali ini, tapi Rexy menjadi target utama, fokus menuju ke arah turret terlebih dahulu. Ya, para pasukan dari tim EVOS SG akan coba dipukul mundur, tapi 4 orang di arah bottom lane ini masih belum cukup sih menurut aku. Karena Popheusnya secara tidak langsung akan bisa megangin 2 orang, Nevin. Popheus megang 2 orang bukan jadi hal yang sulit ya sepertinya, apalagi di tangan dari seorang Pokemon yang memang semengerikan itu untuk menjadi satu sosok yang bisa nge-zone out lagi. Reminiscent di bagian bawah bersama seorang Rexy. Satu duel yang agak sulit buat diselesaikan juga, tapi dengan Golden Staff. Dan tinggal menunggu di mana Hunter saja, apakah mereka bakal coba untuk ngebuat Rexy-nya tumbang? Oh, Rexy menjadi target utama, lihat. Diecam-ecam, gak ada jalan untuk pulang Rexy. Nowhere to run. Wah, rotasi yang gak terlalu menguntungkan buat EVOS Samurai, karena lihat. Benar-benar mereka kirim 4 pemain ke bagian bottom lane. Niat ya. Hanya ada Rexy doang padahal ya di sana. Tapi semua itu mereka lakukan dan mereka impact-nya bisa ngedapetin objektif turretnya. Bahkan menuju ke arah 3 objektif turret. One diusir begitu saja, tidak dibiarkan untuk bisa menjaga ke arah turret. Untungnya Wave Minion terclear dengan baik. Power dari Segment Cloud dan juga Bad Impact yang masih ada di tangan Cecilian dengan Glowing Man yang juga udah ready. Oh, Ichan bakal coba dipaksa Ichan kali ini. Oh, jangkut ke arah sosok seorang Pika. Hati-hati Pika, tapi lihat ternyata Luminaire menjadi target utama. Avatar of God for defensive di arah belakang kesana Caramel yang segera terbakar. Caramel kali ini ter-takedown, membuat para pasukan dari tim EVOS SG mereka bisa membabi buta di arah mid lane ya, Nevin. Yap, di area mid lane akan jadi satu area pertempuran karena ada seorang Aeon udah mulai mencari target selanjutnya. Luminaire tidak boleh terlalu dalam posisi yang berbahaya karena sekarang Segment Cloud udah mulai connect dan ada satu pergerakan dari seorang Pika yang mencoba untuk memberikan atau ngedeliver damage, tapi semua itu masih jauh dari kata cukup. Belum ada poin eliminasi tambahan. Dan sekarang dengan Lord yang hadir, wah makin susah. Gimana sekarang mau ada eliminasi tambahan kalau dari para pasukan tim EVOS Samurai yang mereka ini masih belum dalam kondisi yang stabil. Iya. Aku ngelihat 2 scaling mereka nggak jalan dari awal. Ya kan, dari Hayabusa, dari Cecilian, nggak punya apa-apa. Sedangkan Rexy, kita tahu memang Hilda untuk distraction ganggu, tapi kalau Hildanya lembek, gak jadi ngedistract, malah dimakan. Malah makanan ya? Lihat bakal coba dipasang begitu saja Rexy dan menunjukkan seorang Caramel. Malah dipaksa tapi lihat satu buah shadow kill telah dikeluarkan. Yang menandakan tidak ada shadow kill untuk seorang Caramel dan menuju ke arah lotes selanjutnya pun bisa dan mampu. Apalagi para pemain di tangan para pasukan dari tim EVOS SG. Ya, dengan kehilangan seorang Pokemon, EVOS Samurai mau maksimalkan keunggulan kuantitas mereka kah? Karena ini bakal cukup berbahaya. Conceal play! Oh, Pika! Instant pick off terjadi. Menuju ke arah Pika, targeting utama dari seorang Aeon dengan flicker bahkan dipaksakan menuju ke arah sosok seorang Granger. Tidak lagi main di depan sana. Mundur ke arah belakang adalah sebuah jawaban. Luminaire tidak bisa menahan badan semua damage yang telah diberikan karena Moskov sudah kembali lagi Land of Dawn. Target menuju ke arah One, belum bisa terikat begitu saja tapi ternyata Iron sudah menunggu ke arah belakang Aeon. Naning Ninanung adalah sebuah jawaban. Rexy nggak bisa diselamatkan. Kalau gue bilang Jawhead itu bisa Naning Ninanung siapapun. Naning Ninanung tuh ngapain? Naning Ninanung. Ejector. Lempar-lempar. Apa coba kalau dilempar-lempar apa? Naning Ninanung gitu. Ya kan nggak dilempar lah kalau anak bayi begitu. Imong doang. Kok kadang dilempar? Kadang dilempar. Nggak boleh. EVOS SG 7.000 keunggulannya dan sekarang mereka bakal menembus lebih dalam lagi. Reminiscent dengan attack speed yang udah begitu tinggi, Golden Staff di tangan, DHS di tangan. Jadi emang udah dengan Holy Trinity-nya ngebuat mereka bisa lebih pede juga. Tapi hati-hati langsung masuk. Surprise! Shutdown! Terjadi.
Di depan sana tidak ada metal detektor nampaknya membuat para pasukan dari tim EVOS ASG. Mereka kehilangan Odir Bambi di saat Lord muncul. Odir Bambi. Tidak ada info ya sebenarnya di area tersebut. Dan Aeon ejectornya untungnya connect ke arah satu creep. Di area purple buff. Tidak memberikan impact yang terlalu maksimal. Lord memang masih berjalan. Slow push dilakukan dan Spear of Destruction. Oh, Luminaire sayang sekali. Kalau yang dapat itu tadi Super Tato, udah kasusnya udah berbeda. Lihat mereka coba fokus untuk menuju ke arah mid lane, tapi sedangkan tidak ada Odir Bambi, udah mereka nggak bisa ngapa-ngapain. Mereka masih fokus terhadap turret terlebih dahulu kalau menurut aku bilang. Iya sih, target utamanya objektif ya memang dengan Lord yang masih akan berjalan. Pokemon sudah mulai mendekat juga bersama seorang Super Tato. Bahaya besar ketika Super Tato dapetin space kayak gini nih. 2-0-5 dari segi KDA-nya. Dan area of effect besar ini bisa didorong mundur loh. Iya. Kasih turret bisa dipecahin. Jadi sia-sia Lordnya. Karena tadi Odir Bambi itu dia nggak ada metal detektor di sana, nggak ada yang bunyi. Dan itu nggak ada. Nah sekarang melihat ke arah Moskov, sebenarnya Moskov dari Reminiscence ini juga agak cukup lumayan pasif itu kan untuk sosok Moskov yang sudah berada di 4 item. Menurut aku agak pasif loh. Karena kalau Moskov lain udah pasti babu, udah pasti baku hantam. Tapi ini mungkin habis dapat Win of Nature bisa lebih agresif lagi, apalagi dengan conceal play dan serang Ayan. Targetnya langsung menuju ke bagian belakang. Rexy menjadi target utama, lihat damage dari sosok seorang Moskov terlalu besar, apakah Rexy tertekan begitu saja. Hampir saja termakan oleh para pasukan dari tim EVOS Opor Ayam. Damage dari Wan ternyata bisa harus dipertimbangkan. Kalau tidak dipertimbangkan, mungkin tadi akan menjadi poin kill selanjutnya. Lihat ditampar Wan langsung berdarah semua. Langsung satu kali tampar api menyala bos cu. Dan Pika tadi mencoba untuk mengusir ya dengan output damage yang udah lumayan berasal lah buat sekarang. Karena udah masuk ke arah menit yang ke-12. Activation mungkin perlahan tapi pasti sudah mulai berkumpul. Tapi yang disayangkan adalah belum ada eliminasi sama sekali. Berbeda dengan Reminiscence yang sudah mengamankan 2 poin eliminasi lebih dulu dengan 5 assist juga. Dan dia dari segi itemization yang akan kita lihat kembali. Pika Skypers yang dia beli sejauh ini tidak akan memberikan impact tanpa adanya poin kill sama sekali. Dan Malefic Roar yang dibawain. Metal Detector, itu dia yang dibutuhkan. Masuk ke dalam, lebih dalam lagi depan. Lihat Reminiscence, what are you doing? Memasuk mendapatkan 1 poin kill. Para pasukan dari tim EVOS SG mereka terlalu terburu-buru untuk dapetin poin kill. Rexy mendistraction. Dan nampaknya para pasukan dari tim EVOS SG mereka nggak belajar dari kesalahan seorang Odir Bambi. Combo coba dan shadow kill. EVOS Opor Ayam kembali ke arah dan double kill dan seorang Wan looking for triple kill. Looking for Maniac, apakah mampu kali ini mempertahankan posisi dan Lord terbuka dengan sangat bebas. EVOS Opor Ayam sudah mulai bangkit. Oke, target utama menuju ke arah outer turret di area mid lane meskipun memang sampai detik ini masih belum bisa tumbang, tapi setidaknya area Lord terbuka lebar dan ada potensial untuk melakukan comeback. Untuk membawa kita ke dalam game saja. Lihat Reminiscence yang masuk. Mencoba untuk mendapatkan Luminaire tapi damage terlalu besar. Dan Pika, Win of Nature. One by one situation. Bakal coba ditahan oleh sosok seorang Rexy. Menutup jalan. 2 poin kill akan didapatkan. Tak recover sama sekali. Para pasukan dari tim EVOS SG. Mereka porak-poranda. Wan, anak mak dari Ponti nih. Berhasil menyelamatkannya. Yang mendapatkan Lord. Tapi aku lihat tidak belajar dari kesalahan dari Odir Bambi. Rumput, ku masuk rumput. Itu sih yang berbahaya banget ya. Karena akibatnya sekarang gold yang udah capek-capek mereka peroleh dengan lebih unggul. Udah mulai dibatasi lagi dan dinetralisir oleh EVOS Opor Ayam. Dan mereka bakal coba untuk dorong Lord terlebih dahulu. Top lane inner turret akan menjadi milik dari EVOS Opor Ayam. Tapi tugas mereka juga masih banyak. Mereka masih harus bisa menembus lebih dalam ke arah inner turret mid lane dan juga di bagian bottom lane karena clearing wave cepat dari EVOS SG dan dua pemain mencoba untuk masuk kali ini. Oh jangan sampai dilempar si Rexy. Kalau Rexy dilempar, teman-temannya jauh. Terus nggak bisa nge-cover, itu bahaya banget. Tapi lihat sini, Ayon! Berhasil mendapatkan One. Shutdown terjadi. Luminaire terperangkap di depan sana. Avatar of Guardian 4 defensif. Tapi digagalkan berkali-kali. Lisan Luminaire berhasil selamat. Moskov is coming. Bakal coba datang menuju ke arah mana. Tapi nampaknya kali ini Rexy terdeteksi posisinya. One, anak mana dari Ponti. Menjadi poin utama. Dilempar. Dan akhirnya Iwan terejam-ejam. Tapi cukup disayangkan sih. Karena One kan tadi baru aja dapetin triple kill kan. Jadi ketika dia tumbang ada 1 tabungan gold yang pecah lagi. Dan ngebuat EVOS SG punya lebih banyak itemization yang bisa dikumpulkan dengan waktu yang cukup terbatas. Tapi sekarang dari Odir Bambi
Dia harus checking boost sih. Yang kalau checking boost tuh Pokemon aja, nggak masalah. Nah sayangnya Odir Bembis dari tadi masuknya kayak gitu terus. Yep. Padahal ketika dia masuk seperti itu, dia nggak punya chance untuk bisa keluar loh. Betul. Dan itu dia tembakan-tembakan dari Sarampika yang udah mulai bisa jadi harapan ya. Iya betul. Karena Setuju. akhirnya udah ada damage-nya. Tapi yang disayangkan tuh nggak, dari tadi nggak dapat eksekusinya. Jadi dia yang cicil, yang dapetin player lain. Dan itu ngebuat Skypierce-nya jadinya nggak terlalu Nggak maksimal. jalan, nggak aktif. Itu dia, nyicil doang lunas kagak. Itu Cuman dia. ngerasain Capeknya doang. sementara doang, iya. Dan ini butuh peran para pemain lainnya dari EVOS Opporayam juga ya. Segimana mungkin caranya mereka harus bisa kasih poin eliminasi ke arah Sarampika. Dan sekarang mereka udah mulai mendekat dengan Conceal Play. Aion akan sedikit terjebak. Oke, akan ke arah surprise kali ini dan lihat fokus ke arah belakang Aion. Belum ada yang bisa diselamatkan, dia bisa terus sakit Pokemon. Surprise dari Odir Babi Karapel. Dan bahkan Win of Nature, one by one situation, Pika tertaker. Dua pemain hilang, one bahkan coba terperangkap. Luminer, kali ini bahkan one last man standing. Wipeout! EVOS SC berhasil mendapatkan wipeout. Dan Indonesia kehilangan satu tim. Tuan rumah harus gugur, dilepaskan oleh tim Singapura. EVOS SC attack the series. Masih dengan 2-0 EVOS Singapura memulangkan EVOS Opporayam dengan kemenangan yang sangat flawless. 5 pemain ter-wipe out dengan sangat mudah. Dan wow, Setidaknya EVOS Opor telah berjuang. Mari kita berikan tepuk tangan kepada EVOS Opor. wow, nice try, nice try.